Saya lagi iseng lihat-lihat foto pahlawan, terus baru sadar sesuatu. Coba deh bayangin, presiden pertama kita, Soekarno. Terus, Panglima Besar TNI pertama, Jenderal Sudirman. Satu lagi, Perdana Menteri yang menyatukan lautan kita, Juanda Kartawijaya. Kok bisa ya, mereka semua itu kayak punya kartu anggota yang sama, ada benang merahnya gitu? Tepat sekali. Pengamatan yang tajam banget. Dan benang merah itu jelas, namanya Muhammadiyah. Mereka semua itu kader atau setidaknya bersinggungan sangat erat dengan Muhammadiyah. Dan ini poinnya, ini bukan kebetulan loh. Ini bisa dibilang by design. Hasil dari sebuah sistem yang memang dirancang. Wow, by design ya? Betul, datanya juga kuat. Sampai 2023, dari 206 pahlawan nasional kita, 23 diantaranya itu dari Muhammadiyah. Itu kan lebih dari 11%. Gede banget untuk satu organisasi. Di podcast Dongeng, hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur dari sebuah organisasi yang bisa kita sebut sebagai pabrik pahlawan. Kita akan telusuri gimana sekolah, kepanduan, dan cara berpikir Muhammadiyah itu bisa mencetak begitu banyak pendiri bangsa. Kita mulai dari yang paling ikonik kali ya, sang proklamator, Soekarno. Boleh. Nah, Soekarno ini kan yang kita tahu beliau diasingkan di Bengkulu. Kesannya menderita, terisolasi gitu. Nah, itu dia. Banyak yang tahu bagian itu, tapi nggak banyak yang tahu jabatan beliau di sana apa. Di Bengkulu, Soekarno itu bukan sekedar tahanan politik. Beliau justru diangkat jadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah. Serius, ketua majelis pengajaran di tengah pengasingan? Betul. Jadi bukannya pasif, beliau itu aktif banget. Mengajar, mengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana. Ini kan bentuk perlawanan intelektual yang canggih banget. Jelas. Dan lingkungan ini juga yang mempertemukan beliau dengan Ibu Fatmawati kan? Persis. Dan ini bukan pertemuan romantis biasa. Ibu Fatmawati itu aktivis Nasihatul Aisyah, organisasi pemudi Muhammadiyah. Ayahnya bahkan konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi ini pertemuan dua energi pergerakan dalam satu wadah. Jadi ini penyatuan visi perjuangan, bukan cuma hati. Pantesan ya ikatannya kuat, dan rasa cinta Soekarno ke Muhammadiyah ini nggak luntur ya, bahkan setelah jadi presiden. Sama sekali. Ada kutipan legendaris beliau di Muktamar Muhammadiyah tahun 1962. Beliau bilang dengan sangat tulus, makin lama saya makin cinta Muhammadiyah. Sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Itu bukan basa-basi politik loh. Itu penegasan. Gila, merinding saya. Oke, dari politisi kita pindah ke figur yang kelihatannya beda banget dunianya. Militer. Jenderal Sudirman. Kalau beliau gimana? Bukannya beliau itu murni produk militer peta bentukan Jepang? Nah, ini dia yang paling menarik. DNA militer Sudirman itu akarnya bukan dari peta. Fondasi karakter, disiplin dan mental bajanya itu ditempa di kepanduan Muhammadiyah. Namanya Hizbul Wathan atau HW. Hizbul Wathan, kepanduan, jadi sebelum pegang senjata beliau pegang kapur tulis dong. Tepat sekali. Slogan yang bagus itu. Sebelum jadi Panglima Besar, Pak Dirman itu guru dan kepala sekolah di HIS Muhammadiyah Cilacap. Jiwa pertamanya itu pendidik. Wow. Dan mental gerilyanya yang legendaris itu, yang mandiri, tahan banting, disiplin, itu cerminan langsung dari nilai-nilai pandu HW. HW waktu itu bukan sekedar baris berbaris, itu kawah candra di muka untuk membentuk karakter pejuang yang loyalnya ke bangsa, bukan ke Ratu Belanda. Jadi waktu kita lihat foto beliau ditandu sambil gerilya, itu sebenarnya kita lihat seorang kepala pandu yang menerapkan prinsip pantang menyerah. Jargonnya yang terkenal sedikit bicara, banyak bekerja, itu juga lebih terdengar seperti etos seorang guru ya, bukan politisi. Betul, itu etos pengabdi. Peta mungkin memberinya taktik, tapi HW memberinya jiwa. Oke, dari politisi dan jenderal ada satu lagi nih, teknokrat. Insinyur H.J. Juanda Kartawijaya, si penyatu lautan. Ya. Tapi sebelum ke deklarasi Juandanya, ada satu kisah di awal karirnya yang menunjukkan karakter beliau. Juanda ini kan insinyur brilian, lulusan THS, sekarang ITB. Lulus, beliau dapat tawaran jadi asisten dosen di sana. Institusi Belanda, gaji besar, karir jelas. Wah, di zaman itu impian semua orang terpelajar pastinya. Tiket emas. Benar, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tolak. Beliau lebih memilih jadi guru di SMA Muhammadiyah di Jakarta. Gajinya jauh lebih kecil. Alasannya satu,
Beliau tidak mau mengabdikan ilmunya untuk pemerintah kolonial. Beliau mau mencerdaskan bangsanya sendiri. Pilihan yang luar biasa. Dari pilihan prinsipil jadi guru itu, akhirnya lahir seorang negarawan yang mengubah peta Indonesia secara harfiah. Betul, mengarah langsung ke Deklarasi Juanda 1957. Dulu, sebelum itu, laut di antara pulau-pulau kita itu laut internasional. Kapal perang asing bisa lewat seenaknya. Kita itu negara kepulauan yang terpecah. Terpisah oleh laut ya. Nah, Juanda dengan berani mendeklarasikan semua perairan yang menghubungkan pulau kita itu kedaulatan mutlak Indonesia. Wilayah kita langsung meluas lebih dari 2 kali lipat. Dari 2,1 juta kilometer persegi jadi 5,4 juta. Dialah yang menyatukan tanah dan air kita. Gila, benar-benar mengubah nasib bangsa. Nah, selain 3 raksasa itu, ada tokoh lain kan yang perannya sangat krusial di saat genting? Oh, banyak. Tapi ada satu yang tindakannya di satu hari itu bisa dibilang menyelamatkan Indonesia dari perpecahan. Ki Bagus Hadikusumo. Ini pasti momen tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Tepat. Saat pengesahan UUD. Suasananya tegang sekali. Ada keberatan keras dari wakil Indonesia Timur soal 7 kata di Piagam Jakarta. Yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ancamannya serius kan? Kalau tidak dihapus, mereka akan memisahkan diri. Sangat serius. Dan Ki Bagus, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, adalah salah satu tokoh Islam yang paling gigih mempertahankan 7 kata itu. Tapi setelah lobi yang intens, demi persatuan bangsa yang baru berumur sehari, beliau menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa. Dengan berat hati, beliau legowo. Beliau setuju itu dihapus. Tanpa kerelaan beliau di detik itu, sejarah kita bisa sangat berbeda. Oke. Gue ngerti sekarang. Soekarno, Sudirman, Juanda, Ki Bagus, ini membawa kita ke pertanyaan intinya. Apa sih rahasianya? Apa resep di dapur Muhammadiyah sampai bisa menghasilkan orang-orang sekeren itu? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada di satu konsep kunci. Islam berkemajuan. Sejak awal, KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa Islam itu bukan cuma ritual di masjid. Agama itu harus jadi solusi. Solusi untuk apa? Ya untuk masalah nyata. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan. Jadi membangun sekolah itu ibadah. Mendirikan rumah sakit itu manifestasi iman. Tepat. Dasarnya itu teologi Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un kan dikritik tuh orang yang rajin sholat tapi menelantarkan anak yatim. Bagi KH Ahmad Dahlan itu perintah untuk bertindak. Jadi mereka dididik untuk jadi agen perubahan, bukan umat yang pasrah. Paham. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran. Kalau perannya sesentral itu, kok koneksi ini kayak rahasia ya bagi banyak orang? Kenapa nama Muhammadiyah nggak selalu disebut di buku-buku sejarah populer bareng pahlawan-pahlawan ini? Nah, ini menyentuh soal kultur, soal etos. Banyak kader Muhammadiyah zaman itu punya sikap rendah hati. Mereka itu fokusnya kerja buat bangsa, bukan buat membesarkan nama organisasi. Jadi identitas keindonesiaannya yang utama, Muhammadiyah itu kendaraannya. Benar sekali. Mereka nggak suka menonjolkan identitas organisasinya. Sudirman dikenal sebagai militer, Juanda sebagai teknokrat, Ki Bagus sebagai tokoh Islam. Identitas kenegaraannya yang muncul di depan. Sikap inilah yang membuat jejak kaderisasinya jadi agak sulit dilacak generasi sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya apa kontribusi konkret Muhammadiyah untuk Republik ini? Nggak usah jauh-jauh, tunjuk aja foto-foto pahlawan yang tergantung di dinding kelas dan kantor pemerintahan kita. Di situ jawabannya. Wah, kesimpulan yang sangat kuat. Dan akurat. DNA para pendiri bangsa ini memang DNA pejuang yang ditempa dalam sebuah sistem yang jelas. Bukan cuma kebetulan orang-orang hebat berkumpul. Wah, merinding ya bang. Ternyata DNA bangsa ini emang DNA pejuang ya. Semua ini jadi bikin kita mikir ya. Dulu pahlawannya berjuang melawan penjajah, membangun fondasi negara. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, pahlawan seperti apa yang dibutuhkan Indonesia hari ini? Pertanyaan yang sangat relevan. Medan perangnya kan sudah beda sekarang. Mungkin pahlawan hari ini adalah guru di pelosok, peneliti krisis iklim, pengusaha sosial. Dan kalau dulu ada pabrik pahlawan yang efektif, siapa yang mencetak pahlawan-pahlawan zaman sekarang? Pertanyaan yang bagus untuk kita pikirkan. Nah, dari semua nama yang kita sebutkan tadi, siapa pahlawan favorit lo dan kenapa? Coba tulis di kolom komentar ya.
Dan share pembahasan ini biar makin banyak yang melek sejarah kebesaran bangsanya sendiri. Jangan lupa subscribe podcast Dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!